dialihkannya kepemilikan brand merek ini memang tidak dipungkiri. Yang pertama adalah memang kondisi dari Ibu Medina Zain yang saat ini memang saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas bisnis. Klien kami dan kami juga membantunya untuk kemudian mengalihkan hak atas merek itu dari Haja Medina Sustami kepada Ibu Heni Purnamasari. Iya, memang kemarin memang ada isu-isu seperti itu. Memang ada cekcok. Siapa yang nggak ribut? Medina sedang tidak stabil seperti itu ya, terjadi keributan. Kalau sudah proses hukum ya sudah harus proses hukum. Keperdataannya sudah lewat ya, sudah telat. Kalau misalnya sudah berjalan proses pidananya ya hal tersebut sudah harus diselesaikan dulu proses persidangannya. Kalau saya ditipu uang sekian, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan menghina-hina saya. Saya ini punya harga diri loh. Ya makanya itu saya kejar terus sama kena. Kemarin itu kan dia pakai pengacara di Surabaya, nggak tahu pengacaranya baru lagi. Udah gitu kan saya ngoceh-ngoceh di Instagram. Terus akhirnya followerku kasih punya pengacaranya itu. Masa kasus saya dibilang perdata dari mana? Dari Ancol. Kabar pahit kembali harus ditelan oleh Medina Zain. Belum selesai kasus hukum yang membelit dirinya, kini Medina harus merelakan bisnis kecantikan yang sudah ia besarkan, yang harus direlakan diambil alih oleh pihak lain. Pengalihan merek dagang produk kecantikan dari tangan Medina ke pihak lain mengejutkan banyak pihak. Kabar Medina jatuh bangkrut pun ramai menjadi perbincangan khalayak. Kabar lainnya yang tidak kalah mengejutkan adalah beredar isu keretakan rumah tangga Medina dengan suaminya yaitu Lukman Azzari. Kondisi Medina dan status hukum yang menjeratnya diduga menjadi penyebab retaknya rumah tangga Medina. Tidak hanya itu, beban Medina pun kian berat. Lantaran kasus hukum di Pengadilan Surabaya sudah menanti Medina. Proses perdamaian dengan penyanyi Uci Floudea dikabarkan mengalami jalan buntu. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebgram Medina Zain yang dulu dikenal sebagai perempuan inspiratif lantaran di usianya yang masih muda telah menginspirasi banyak orang sebagai pebisnis muda potensial yang patut diperhitungkan. Namun, semua itu tinggal kenangan. Berbagai persoalan yang menjeratnya telah mencoreng tinta emas yang ia toreh dalam perjalanan hidupnya. Usai mendekam di penjara, berbagai kabar tidak sedap tidak kunjung reda. Dan yang terbaru, salah satu bisnis Medina di bidang produk kecantikan harus direlakan diambil alih pihak lain. Istri Lukman Azzari yang kini harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi dan gangguan mental yang dialaminya disinyalir sebagai penyebab utama pengambil alihan merek dagang dari tangan Medina. Berbagai kabar tidak sedap pun berembus, dan benarkah Medina Zain kini mengalami kebangkrutan? Latar belakang dialihkannya kepemilikan brand merek ini memang tidak dipungkiri. Yang pertama adalah memang kondisi dari Ibu Medina Zain yang saat ini memang saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas bisnis, ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak dipungkiri juga Ibu Medina juga harus dipulihkan juga dia terkait dengan kesehatan mental yang
dimiliki. Maka dari itu qadarullah akhirnya merek ini dialihkan kepada Ibu Heni. Kalau masalah aset dan lain sebagainya itu nggak ada di situ ya. Ini purely brand aja, brand, karena Medina juga ada kewajiban-kewajiban sebelumnya, maka ada kesepakatan internal ya antara Medina dan Ibu Heni ya. Dan itu baik-baik aja, tidak ada hal-hal yang bagaimana-bagaimana. Karena tolak ukur bangkrut itu bukan dari harta. Bangkrut itu bukan dari cacat atau apa enggak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak bisa berubah, atau orang yang orang yang banyak kerugiannya kelak di akhirat, itu yang bangkrut di situ. Kalau seperti Medina, saya yakin dia umur 19 tahun dia memulai usaha. Umur 23 tahun dia punya ratusan karyawan. Akselerasinya begitu cepat, artinya anak ini punya potensi. Tidak dipungkiri, saya yang mendampingi dia bolak-balik ke Polijiwa, dia punya masalah mental issue. Dan itu ada diagnosanya. Hal itu yang mengganggu perjalanan Medina kepada pihak lain, kepada keluarga semuanya. Dan itu yang harus kita pulihkan, kita obati. Insya Allah orang yang seperti Medina ya, buat dia berkiprah lagi, saya rasa dia tidak sulit, insya Allah. Terkait untuk kasus pengalihan merek dagang MD, ya ada MD Glowing, ada MD Kosmetik, ada MD Klinik atas nama Medina Susani atau Medina Zain. Kebetulan di sebelah saya udah nggak asing ya mukanya Pak Lukman. Iya, mengetahui lah, kan nggak mungkin ini terrealisasi kalau Medinanya juga nggak setuju. Ini semua terjadi karena ya Medinanya sepakat, ada kesepakatan. Memang merek-merek ini adalah dimiliki oleh Hajah Medina Susani, di mana dia sudah memiliki sertifikat mereknya, dan kami juga membantunya untuk kemudian mengalihkan hak atas merek itu dari Hajah Medina Susani kepada Ibu Heni Purnamasari. Derita Medina sepertinya tidak ada habisnya. Usai divonis bersalah dan harus mendekam di penjara, juga kesehatannya yang tidak kunjung pulih. Baru-baru ini beredar isu tidak menyenangkan perihal rumah tangganya dengan Lukman Azhari yang dikabarkan retak hingga keduanya terlibat cekcok. Tidak bisa dipungkiri kabar retaknya rumah tangga Medina dengan suaminya Lukman Azhari mengejutkan banyak pihak. Terlebih selama ini Lukman terlihat begitu tegar mendampingi istrinya dalam menjalani hari-harinya yang berat. Lantas, seperti apakah Lukman Azhari menanggapi kabar tersebut? Dan seperti apa pula cerita Lukman mendampingi istrinya baik suka maupun duka? Iya, memang kemarin memang ada isu-isu seperti itu. Memang ada cekcok, ada keributan. Siapa yang nggak ribut? Medina sedang tidak stabil seperti itu ya, terjadi keributan. Tapi saya coba untuk tenang dan juga coba untuk memaklumi ya, karena memang Medina tidak stabil pada saat itu karena adanya gangguannya itu loh, lagi manik atau lagi apa, dia cenderung bisa bersikap yang nggak normal. Nggak kaget sih, cuman kagetnya itu ketika lagi kumat atau lagi kambuh atau lagi ada fase-fase di situ, ada fase-fase yang suka nggak stabil seperti itu gitu. Dan kalau Medina ciri-cirinya ya dia seperti itu gitu. Jadi belum tentu orang yang punya seperti itu ketika dia kambuh seperti Medina, enggak, berbeda-beda setiap orang gitu. Jadi Medina punya ciri-cirinya sendiri. Cara memakluminya adalah pertama saya antar Medina ke ahli, dalam hal ini dokter. Dari situ saya belajar dari dokter
ini loh ciri-cirinya seperti ini ya, seperti begini. Pertama saya bingung gitu loh. Lama-lama bener juga ini apa yang dikatakan dokter, wah nanti ada masanya begini. Akhirnya saya kesian, saya prihatin. Waduh, ini kalau orang seperti ini kalau kita tanggapi dengan normal nggak bagus juga. Jadi saya coba untuk memaklumi. Nggak dari awal, itu kira-kira mungkin 1 tahun lah ya, 1 tahun atau 6 bulan setelah pernikahan. Ya, kita harus terima lah, ini kan semuanya kan kita hidup ini kan saling melengkapi ya. Nggak usah istri, kalau kita ada sahabat seperti itu pun tentu kita juga harus mensupport, ya kan? Kita juga harus mendukung atau kita setidaknya menjadi teman cerita yang baik. Itu aja teman. Ini apalagi ini keluarga, istri, ibunya, anak saya. Ya pastilah kita selagi masih mampu, selagi masih diberikan kesehatan ya kita bantu. Ibu dengan anak ini menjadi berjarak akhirnya kan, jadi kasihan seperti itu. Tapi ya gak apa-apa, ketika situasinya seperti itu saya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak dari anak saya akan mengambil sikap. Kalau ibunya mengalami seperti itu, saya harus ekstra, berarti saya harus 2 kali kasih perhatian buat anak saya. Seperti itu. Semangat, ya kita support Mas, kita support aja pokoknya. Jangan bersedih, insya Allah di dalam banyak-banyak aja bermunajat pada Allah, insya Allah semua akan baik-baik aja. Ada curhat-curhatan? Kalau Medina paling curhat ya ya mungkin ada kekhawatiran, menanyakan anak, seperti itu aja paling. Saya jalanin aja. Kalau misalnya ada Medina kemarin perilakunya tidak terkontrol, menyerang saya ataupun dia punya masalah sama orang-orang, kalau saya pribadi saya memaklumi, karena memang 5 tahun saya nganterin Medina bolak-balik ke rumah sakit ya, ke poli jiwa, segala macam itu saya yang nganterin, jadi saya memaklumi karena dia memang punya permasalahan itu. Saya menjaga mungkin ke depan jangan sampai hal tersebut menjadi konsumsi publik, karena tidak bagus juga orang yang mempunyai isu mental itu menjadi konsumsi, itu akan mengganggu juga Medina sendiri. Ya, kita jagalah, kita keluarga juga nggak pengen kita tahu keluarga kita ada permasalahan kejiwaan lalu menjadi konsumsi publik atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, ya tentu kita nggak mau juga. Kita berdoalah mudah-mudahan banyak pihak yang bisa memaklumi Medina. Dalam kesempatan ini juga saya meminta maaf apabila ada hilaf, ada salah perbuatan ucap Medina. Kalau saya memaklumi, ya. Tapi kalau pihak-pihak lain belum bisa, ini saya berdoa lah mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimaafkan. Dan saya berdoa juga buat Medina, semoga Medina kelak bisa berkiprah kembali. Pertama mungkin kalau dari Medina di dalam yang saya lihat ya, insya Allah mudah-mudahan emosional dia yang akan dia latih lah ya, karena emosional ini juga ada dampak dari kesehatan jiwa dia ya, diagnosanya juga ada BPD, ada lain-lain ya, itu pengaruh di emosional dia mudah-mudahan, dan itu bisa disembuhkan, bisa dipulihkan dengan dukungan dari pertama dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari lingkungan, dan dari Medinanya juga. Tidak putus dirundung malang usai kasus yang menyeret Medina membuatnya mendekam di penjara, kini kasus lainnya sudah menanti. Ya, permasalahan hukum Medina dengan Uci Flaudea kini kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Proses perdamaian di antara keduanya dikabarkan menemui jalan buntu, hingga Uci Flaudea memilih melanjutkan ke pengadilan. Tentu saja ini menjadi keputusan pahit yang harus ditelan oleh Medina. Lantas, langkah hukum apakah yang dipersiapkan oleh Medina dalam menghadapi kasus tersebut? Dan alasan apa yang membuat Uci memilih enggan berdamai dengan Medina? Kebetulan yang di Surabaya sudah saya serahkan kepada partner saya di sana,
teman saya, sahabat saya, walaupun saya masuk dengan kuasa, saya dan teman-teman partner sana ya kalau sudah masuk ke persidangan ya kita serahkan kepada proses hukum. Itu Medina sebagai warga negara Indonesia dia punya hak-hak hukum yang ada. Itulah hak-hak hukum itu yang akan kami jaga, kami bela di proses persidangan tersebut. Responnya Pak Ade katanya dia mau damai. Tapi kan saya tetap ngomong, Pak Ade kan duitnya dong. Dia mau Kalau nggak ada duit nggak usah ngomong. Terus penyidiknya bilang gini, Bu, dibayar separuh bagaimana? Nggak tahu. Nggak ada uang ya nggak usah, terus aja. Lawyer yang baru dari Medina, nggak tahu namanya siapa, saya mainnya Pak Ade. Pergi ke mana, ke Polrestabes. Dia bilang mau ngembaliin uang gitu loh. Dia mau damai. Kan dari awal saya mau damai kan, iya kan? Balikin uang saya, balikin nama baik saya. Nama baik saya nih, nama baik yang dia katanya berpuluh-puluh kali transaksi sama saya itu loh. Buktiin di mana? Orang sekali kena tipu kok. Sekali kena tipu. Mana ada orang berkali-kali mau ditipu berkali-kali, kan nggak ada juga. Dia tuh kena batunya Medina itu. Jual tas sama orang yang tahu tas, yang punya tas. Ya kan? Kena batunya. Dan kalau saya ditipu uang sekian, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan menghina-hina saya. Saya ini punya harga diri loh. Ya makanya itu saya kejar terus sama anak. Ada, tapi kemarin itu kan dia pakai pengacara di Surabaya, nggak tahu pengacaranya baru lagi. Udah gitu kan saya ngoceh-ngoceh di Instagram. Terus akhirnya followerku kasih nomor teleponnya pengacaranya itu. Masa kasus saya dibilang perdata dari mana? Dari Ancol. Ya itu terserah dia kan, makanya saya telepon dia langsung kan. Pak Ade, kalau misalnya nerima klien, ya kan dibaca dulu, ya dipahami dulu, jangan asal ngomong. Iya, nanti itu ya Polrestabes, ya kan, penyidiknya nangis semua itu kalau kayak gitu caranya. Iya kan? Utang dari mana? Enak aja ambil perdatanya. Ini perlindungan konsumen dan penipuan. Ingat, 6 tahun yang perlindungan konsumen. Tadi yang saya bilang, karena kan kasusnya Medina yang di Jakarta kan sudah dua orang naik. Jadi kalau dibawa ke Surabaya, untuk dipinjam ke Surabaya itu kan riskan gitu loh. Jadi si Pak Ade itu nggak gagal fokus. Jadi makanya dia bilang perdata. Tanggal 30 ada sidang perdana. Tapi kan ya waktu itu kan saya masih di Amerika gitu kan. Lagian sidangnya masih online. Jadi saya nggak bisa datang. Dan ini tanggal 8 juga akan ada sidang lagi. Tapi kelihatannya masih online sih gitu. Tapi ya saya kan nggak datang. Saya mintanya datangnya waktu saya harus datang aja sih. Ada. Nanti mungkin didatangkan. Karena ini kan kalau misalnya sebenarnya kemarin itu Medina harus didatangkan ke Surabaya untuk menjalani sidang. Karena kan sidang ini sampai 2 bulan kan. Nah, kenapa kok Medina ternyata sekali aja ke Surabaya terus dibalikin lagi? Karena kan Medina ini kan kasusnya yang di Jakarta sudah naik semua, ada beberapa yang sudah naik. Jadi kalau dibawa ke Surabaya, dipinjam untuk jangka yang panjang, menurut mereka itu riskan gitu loh. Jadi ya sudah, kita online aja dulu gitu. Karena kan saya di Surabaya nggak pakai lawyer, Pramu. Jadi nggak pakai lawyer. Jadi nanti coba saya tanya kepada jaksanya bagaimana kapan jadwal saya untuk sidang, untuk dijadikan saksi itu, berserta saksi saya dengan saksi dari saya itu kapan nanti kalau memang sudah ada jadwalnya, nanti teman-teman saya kasih tahu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.